Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar siswa kelas 9B? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada pagi hari ini, di hari Jumat, disebut dengan Sayyidul Ayyam atau induk dari segala hari, tanggal 27 Agustus 2021. Semoga dengan bersyukur Allah akan menambahkan imannya kembali kepada kita. Amin. Salawat birin salam semoga tetap terlibat dan curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk umatnya kelak di yaumil akhir yang pantas untuk mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Ananda sekalian yang saya cintakan Allah SWT, hadir ada Ananda Zaki P, Ananda Naswan Zaki pertama yang sudah menyalakan video ini. Terima kasih nak. Jadi kalau seandainya Ananda Zaki P tidak menyalakan video, maka fix ini yang terlihat terekam cuman view Ustaz sendiri ya. Yang Ananda Zaki P sudah bersedia untuk menyalakan video, dan Ananda Muhammad Agung dan Zakira Rashid mengikuti dari rumah ya, dari rumah masing-masing. Dan nanti kawan-kawan yang lain belum hadir, semoga bisa mendengarkan tayangan video ini ya. Dan alhamdulillah ini sudah bertambah satu lagi Ahmadi Najwan. Baik anak-anak sekalian, untuk mendapat berkah dari Allah SWT, marilah kita buka pertemuan PPI kita pada pekan ini dengan bersama melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para anak-anak sekalian, kita akan memasuki materi pada kesempatan hari ini, dan nanti saya akan siapkan dulu materi yang akan saya tampilkan. Ya, baik. Fix terlihat nak ya, apa yang saya tampilkan bisa terlihat? Mohon tanggapannya. Kelihatan Pak, Kelihatan ya? Baik, oke. Terima kasih. Karena kondisi Zoom seperti ini harus bentar-bentar harus dikonfirmasi. Nanti kita sudah berbicara jauh, nggak tahunya tidak muncul ya, karena kan namanya juga jaringan ya. Ada beberapa kendala tertentu. Nah, judul kita pada hari ini adalah tentang zikir dan tilawah. Ya, di sini ada konteks atau gambar ada seseorang yang sedang melaksanakan ibadah ya, zikir. Makna zikir apa sih? Ananda Muhammad Agung bisa menyalakan mic-nya nak? Muhammad Agung belum bisa. Zakir Rasid, udah. Kayak Muhammad Agung nak? Ya Ustaz. Menurut Muhammad Agung apa yang dimaksud itu zikir? Zikir itu apa nak? Zikir. Ya, zikir. Makna zikir itu apa menurut Ananda Muhammad Agung? Puji-pujian kepada Allah yang diucapkan berulang-ulang. Oke. Kemudian Ananda Zakir Rashid bisa menyalakan mic-nya? Ya Ustaz. Makna tilawah itu apa nak? Kalau tadi zikir sudah disampaikan oleh Muhammad Agung, sekarang tilawah. Menurut Ananda Zakir Rashid, tilawah itu apa? Membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, baik. Oke, terima kasih Anda berdua ya, Zakir Rashid dan Muhammad Agung. Apa yang disampaikan tadi, insya Allah sudah mewakili ya, dan Ustaz sudah benarkan. Zikir makna katanya zakaro zikron. Ya, zikir itu ingat ya. Jadi ingat, maknanya mengingat atau tadi puji-pujian ya, benar ya. Jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir. Terus tilawah, makna tilawah itu membaca ya. Membaca ayat suci Al-Qur'an. Kita langsung masuk ke bawah di poin ini. Yang perlu kita akan bahas adalah tentang pengertian tilawah itu apa, kemudian adabnya seperti apa, kemudian ada juga di dalamnya beri tilawah
dan ada zikir pagi dan petang. Masya Allah, ini zikir pagi dan petang insya Allah sudah kita amalkan ya bagi yang melaksanakannya. Dan kita langsung masuk ke berikutnya. Nah, ini adalah pengertian tilawah ya. Berasal dari kosakata bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kosakata baku, adalah pembacaan ayat Al-Quran yang dilakukan dengan baik dan indah. Ya, jadi sudah disampaikan ya, tilawah itu adalah membaca ayat suci Al-Quran ya. Dan spesifiknya adalah Al-Quran yang dibaca. Maka kalau biasanya disebutkan bacaan tilawah, tilawatil Quran. Ada sebutan musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah itu artinya maknanya adalah lomba. Tilawah itu membaca, Quran itu ya Quran, lomba membaca Al-Quran juga seperti itu. Tilawah itu membacanya. Oke, fix ya. Jadi tilawah Al-Quran itu artinya membaca Al-Quran. Kemudian berikutnya, adabnya seperti apa Ustaz? Adabnya di sini, waduh agak burung ya. Ustaz bacakan lah ya dari sini ya. Adabnya adalah menjaga hukum tajwidnya. Nah, di kelas 9 ini, alhamdulillah sebagian besar kalian sudah menguasai kaidah tajwidnya, dan Ustaz mohon untuk diterapkan ya. Jadi ilmu itu akan sangat bermanfaat kalau kalian kalian miliki dan dimanfaatkan atau diamalkan ya. Kalau tidak diamalkan ibarat pohon yang dia tidak berbuah, jadi tidak ada gunanya ya. Pohonnya mungkin subur dia, tapi tidak ada buahnya. Jadi tidak bisa dipetik hasilnya. Jadi kalau kalian punya sekecil apapun ilmu yang sudah pernah kami sampaikan, atau dari manapun itu, bukan hanya dari guru-gurunya dari IT, dari manapun itu, tidak harus dari orang yang lebih tua ya. Bisa jadi ilmu itu datang kadang dari orang yang usianya lebih muda dari kalian. Ilmu beragam ya, ilmu hal segala sesuatu yang bermanfaat tentunya. Jadi pertama adalah menjaga hukum-hukum tajwidnya. Jadi kalian yang sudah memahami hukum tajwidnya, silakan membaca Al-Quran dengan menerapkan hukum tajwid. Kemudian ini ada hadis, Ustaz bacakan yang karena agak burung bacaannya. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam suasana sedih. Maka apabila kalian membacanya, menangislah. Jika tidak bisa menangis, maka seakan-akan menangis. Dan lakukanlah. Barang siapa yang tidak melakukan Al-Quran, maka lakukan ya. Barang siapa yang tidak bisa melakukan Al-Quran, maka ia bukan golongan kami. Yang dimaksudkan di sini, ketika makanya dalam membaca ayat Al-Quran itu kan irama-irama yang disampaikan itu tidak ada orang membaca Al-Quran itu kemudian langsung dia apa ya bahasanya semangat gitu ya, kan sedih ya, sebagaimana tadi ini hadisnya sangat nyambung. Ketika kita mendengar orang baca Al-Quran kan orang terharu, meneteskan air mata gitu ya. Ya Ustaz, meneteskan air mata karena nggak tahu maknanya. Nggak gitu juga ya. Kan bacaan Al-Quran itu kan biasanya kita dengar dengan indah ya, dengar indah sampai orang yang bukan muslim saja mendengar, oh bacaan Al-Qurannya bagus ya gitu kan. Karena itu didukung pertama dengan bacaan yang pas, tajwidnya juga tentunya, dan juga dia menggunakan lagu. Jadi lagu itu kalau kalian seandainya sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, baca Al-Quran itu lagunya pakai lagu apa? Lagunya itu tidak terkunci anaknya, tidak ada lagu A, B, C, D dan seperti itu ya. Kecuali kalian memahami mempelajari Al-Quran dengan versi lagu Nahawan, lagu Hijaz, lagu Bayati, itu ada lagunya, cuman tidak baku ya, tidak baku. Jadi silakan kalian boleh membaca Al-Quran dengan nada yang kalian ciri khasnya kalian misalnya. Yang pasti lagu itu ketika didengarkan oleh orang lain itu akan merasa nyaman, tenang, tentram, kira-kira seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau pakai nadunya. Nah, lagu itu kan naik dan turun ya. Tinggi, rendah gitu. Jadi kalau membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan itu tidak ada lagunya, flat, dia datar. Tapi ketika dia dihiasi dengan naik turun, maka insya Allah akan membuat yang mendengarnya menjadi indah. Kemudian kita lanjut ke berikutnya adalah tentang wirid. Al-Quran kok jadi wirid? Wirid itu sama aja kayak zikir tadi ya. Wirid itu segala sesuatu yang dilaksanakan secara kontinu terus-menerus. Nah, apa saja mengkhususkan waktu yang sudah pasti melaksanakannya. Nah, ini mudah-mudahan kalian sudah punya waktu istimewa ya. Nah, Zakipi misalnya habis maghrib dia tilawah Al-Quran. Zakir Rashid bisanya cuma habis subuh. Kalau habis maghrib dia misalnya ngajar ngaji atau ada aktivitas lain.
Terus ke Didi juga seperti itu. Ananda Zakir Rahman juga seperti itu misalnya. Nah, semoga kalian bisa mempunyai waktu-waktu spesial untuk membaca Al-Quran. Dan ini dilaksanakan secara kontinu ya. Karena yang demikian pastinya akan membuat suasana rumah kalian menjadi nyaman ya. Hati-hati rumah yang tidak pernah diperdengarkan Al-Quran itu akan menjadi angker ya. Akan menjadi tidak nyaman ya. Walaupun ada AC-nya tapi nanti suasananya seolah-olah seperti panas. Karena memang di situ dipenuhi dengan setan ya, bukan malaikat. Tapi kalau seandainya kita tilawah, itu pasti nanti malaikat yang hadir dan banyak di sana. Wallahu alam. Yang nomor 2, setiap selesai sholat dibaca seperempat juz atau 1 juz sesuai keadaan. Nah, silakan bagi yang kondisinya lapang, apalagi kondisi pandemi saat seperti ini, berinteraksi dengan Al-Quran didekatkan ya, semakin dekat dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ketika dibaca insya Allah tidak akan ada ruginya ya. Alhamdulillah ini bergabung juga Ananda Santri Bordi. Kemudian nomor 3, mengusahakan selalu ada mushaf Al-Quran kecil dalam saku. Nah, jadi kalau gaya-gayanya santri itu biasanya di setiap sakunya itu ada Quran kecil. Kalau dulu kalian pandemi pernah melihat Ustaz, Al-Quran itu kecil ya. Quran 30 juz itu muat dikantongin dalam saku. Itu 30 juz. Mungkin ya bacanya kecil-kecil. Ada juga yang kesulitan membacanya, ada juga yang mudah. Kalau mau lebih besar lagi, ada yang Quran itu dia kecil memang seperti Al Surat dan dia sudah dipisah-pisah. 1 juz 1 buku. Juz 2 udah beda buku, kira-kira seperti itu. Boleh bawa itu ya. Itu semata-mata untuk kalau seandainya dia kondisi misalnya sedang menunggu apa gitu kan supaya tidak ngelamun, maka tilawah Al-Quran itu akan menjadi lebih baik. Kemudian untuk murojaah hafalannya, nah itu dia siapa yang mempunyai hafalan itu akan menjadi hilang hafalannya kalau tidak di murojaah. Nah, biasanya kan ujian bagi orang yang sudah hafal Quran, surat apapun itu akan menjadi hilang murojaahnya tiba-tiba karena dia melakukan maksiat. Nah, hati-hati ya. Dan semoga kalian sering melakukan murojaah atau mengulang kembali. Kalau lupa, nah itu fungsinya Quran yang kecil tadi dilihat, oh ini lanjutkan. Boleh pakai HP nggak Ustaz? Boleh. Ya, kalau untuk saat ini konteksnya digital boleh pakai HP. Nggak apa-apa ya. Jadi Al-Quran yang dimasukkan di saku tadi boleh juga digantikan dengan HP. Kemudian nomor 4, membaca wirid harian dengan niat memperbaiki agama dan dunia. Jelas ya, wirid harian yang pasti nanti ada zikir pagi dan petang ya. Kemudian nomor 5, mendoakan saudara kita supaya dimudahkan oleh Allah SWT untuk menjelaskan Al-Qurannya. Nomor 6, andaikan terlewatkan dalam sehari karena ada kesibukan karena kondisi yang ada, maka di hari yang kedua kita gas. Misalnya di setiap hari kita 1 juz, tapi hari ini kita tidak selesai 1 juz, maka di hari berikutnya kita harus 2 juz gitu kan, untuk mengejar apa yang kita tinggal. Dan itu komitmennya silakan dikunci sendiri. Siapa yang mengunci komitmen tersebut insya Allah jadi orang yang sukses. Zikir pagi dan petang. Nah, ini ada juga materi zikir pagi dan petang. Anak surat ini yang dimaksudnya anak ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru. Nah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikir dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Jadi ini ada dalilnya nak, zikir pagi dan petang itu bukan dimaksudkan untuk gaya-gayaan gitu kan. Enggak ya nak ya. Jadi apa yang kita laksanakan di SMP itu setiap pagi dan petang itu ada dalilnya. Dalilnya enggak tanggung-tanggung, bukan hanya dalil akli ya. Dalil akli itu kan hadis ya. Ini dalil nakli. Dalilnya bersumber dari Al-Qur'an. Firman Allah SWT yang menguatkan. Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Ini adalah kalau seandainya ada yang menyelisihi kegiatan kita di pagi dan petang, kita kasih ini aja. Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42 sampai dengan 42. Itu adalah dalil atau dasar dalam melaksanakan kegiatan zikir pagi dan petang. Nah, ketika kita zikir pagi dan petang, apa saja yang kita dapatkan? Nah, coba perhatikan di sini. Pertama, mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT. Jadi dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Selalu mengingat dan diingat oleh Allah SWT. Ya, ini kan sudah sering disampaikan lah kalau majelis pagi dan petang, amalan yang disukai Rasul, memberi rasa tenang, akan masuk surga,
menambah rasa khusyuk dalam beribadah, mengingat akan kehidupan setelah kematian. Nah, itu adalah fungsi zikir. Saya ulangi lagi ya. Nanti Ustaz minta untuk diulangi lagi nanti walaupun tidak lengkap semuanya kepada Ananda sekalian. Ini adalah manfaat zikir pagi dan petang. Bukan hanya zikir pagi dan petang, tapi zikir yang kita lakukan dalam sehari-hari. Apa saja manfaatnya? Mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Yang kedua, selalu mengingat dan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, memberi rasa tenang. Yang kelima, akan masuk surga. Yang keenam, menambah rasa khusyuk dalam beribadah. Yang terakhir, yang ketujuh, mengingat akan kehidupan setelah kematian. Ya, nah ini pengaruh zikir dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita senantiasa berzikir, maka kita akan tenang ya, tidak galau ya. Kan biasanya pemuda atau seseorang yang lebih cinta kepada dunia, dia akan galau, dia akan bentar-bentar dia punya keinginan A dan harus terpenuhi, itu kan jadi galau dia kalau tidak seandainya tidak terpenuhi. Tapi kalau yang condong kepada Allah SWT, insya Allah akan tenang atau tentram hatinya. Jadi tidak ini ya, tidak galau ya. Di sini akan menjadi tenang. Kemudian menjadikan hati dan ruh semakin kuat, jelas. Membuat jiwa lebih dekat dengan Allah karena sering mengingat Allah ya. Membuat wajah menjadi lebih berseri. Karena apa coba? Karena berwudu. Seseorang yang sering berwudu itu wajahnya berseri, nah, walaupun dia kelihatannya mungkin gelap ya kulitnya, tapi dia akan berseri ya. Mungkin dengan nuansa wajahnya ya kan, seseorang bisa melihat dari kadang orang belum ngomong aja udah jengkel melihat muka orang ya, karena memang wajahnya sudah kelihatan seperti kusam gitu ya. Tapi kalau orang yang senantiasa berwudu, insya Allah dia akan berseri, auranya terpancar, menghindarkan dari perbuatan maksiat. Oke. Sementara itu materi yang bisa saya sampaikan tentang zikir ya, zikir dan tilawah pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, alhamdulillah ini hadir Ananda Jaswar juga, Ananda Santri Boarding ya. Oke, ada Zakir Rahman juga, dan ada juga Didi. Baik, Ananda sekalian, itu tadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan, dan semoga bisa menjadi pengingat atau penguat kita dalam melaksanakan kegiatan atau ibadah ya. Dan apa yang sudah saya sampaikan ini semakin menguatkan apa yang sudah kita rutinkan. Ingat tadi ya, tilawah, zikir. Kalau tilawah itu disarankan, silakan. Kalau yang di boarding kayaknya memang mereka mau nggak mau harus dilaksanakan tilawahnya tuh. Ya, tapi kalau yang di rumah ini adalah ujian. Ananda yang berada dari rumah masing-masing, silakan punya komitmen terhadap dirinya sendiri, karena yang bisa memantau adalah orang tua kalian ya. Kami tidak bisa memantau secara real ya. Boleh jadi kalian membohongi atau menipu ketika mengisi link mutabaah ya, dengan di full-fullkan semuanya, tapi kenyataannya tidak ya. Nah itu silakan kalian sendiri nanti yang akan menanggung akibatnya ya, karena kalian sudah baligh. Dan semoga kalian bisa memahami dan diberikan hidayah, bisa melaksanakan tilawah sesuai dengan waktu yang sudah kalian sanggupi ya. Silakan lapangnya kapan, habis maghrib kah, habis isya kah, atau di sepertiga malam terakhir jam 1 misalnya, atau setelah tahajud, atau setelah sholat subuh gitu. Silakan kalian sepakati sendiri. Dan siapa yang mengistiqomahkan amalan itu, dia akan menjadi manusia yang baik ya, yang lebih baik. Dan tentunya dia akan membuat orang tuanya menjadi bahagia, bangga. Kenapa? Karena melihat anaknya dekat dengan Allah. Siapa sih orang tua yang tidak merasa bahagia atau bangga ketika melihat anaknya itu taat kepada Allah? Ya, itu adalah hal yang paling mereka dambakan. Mereka tidak berharap kalian untuk menjadi meniti karir yang sampai tinggi sekali, tapi kalau seandainya nanti akhirnya kalian menghilangkan atau menomorsekiankan Allah dan Rasulnya. Tapi mereka akan menjadi orang yang paling sangat bersyukur ketika melihat kalian itu dekat dengan Allah gitu kan. Apalagi seandainya nanti Allah takdirkan kalian menjadi polisi yang dekat dengan Allah, TNI dekat yang dengan Allah, dokter yang dekat dengan Allah ya, yang selalu membaca Al-Quran, selalu zikir gitu ya. Silakan, semoga ruh yang Ustadz berikan ini selama di SMPT ini
selalu terbawa di mana kalian nanti akan melanjutkan studinya ya. Walau alam kita tidak tahu setelah ini kalian akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang Islam ataupun non Islam ya, maksudnya umum, itu adalah kebebasan daripada kalian. Yang pasti Ustaz berpesan kepada anak-anak sekalian untuk selalu mengistiqomahkan nilai-nilai Islam yang sudah ada di dalam diri kalian. Jangan putus ya. Karena itu adalah salah satu yang bisa membuat hati kedua orang tua kalian bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Saya cukupkan. Apabila ada yang ingin dipertanyakan silakan. Untuk form mutabahnya nanti akan Ustaz share di grup ya, di grup yang Ustaz tadi punya, di grup yang barusan saja semalam Ustaz buat. Nanti Ustaz akan share di sana. Silakan nanti mutabahnya untuk diisi. Oke. Habis begadang kali ya yang di boarding ini. Ya, minta tidur. Silakan tidur. Yang disunahkan tidur itu nanti sebelum Jumat. Nah, sebelum Jumat tidurnya 10 menit gitu ya. Itu qalilullah ya, tidur sunnah. Jadi Jumatnya nanti tidak ngantuk. Iya Ustaz, saya tidurnya bukan hanya 10 menit Ustaz, 10 jam. Tidurnya 10 jam itu bukan qalilullah itu. Ya, silakan. Selama diberikan oleh Allah kesehatan, silakan dimanfaatkan dengan baik ya. Kecuali nanti kalau Allah takdirkan sakit, baru kalian akan tidur terus. Jarang bangunnya. Tapi barang siapa yang Allah berikan kesehatan, silakan dibalik. Tidurnya sedikit, banyakin aktivitas. Begitu ya nak ya, itu cara mensyukuri nikmat Allah SWT. Barang siapa yang Allah berikan sehat, tapi dia pengennya tidur terus, berarti dia tidak bersyukur nak. Padahal kalau ditanya sama orang yang sakit, yang sekarang berbaring di rumah sakit tuh, pasti mereka pengennya sembuh, kan? Pengennya sembuh. Nah kalau udah sembuh itu aktivitas, nah, pengennya aktivitas bergerak gitu kan, karena dia pengen sehat kembali. Allah alam shawab. Oke, kita cukupkan perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda Najaswar, Zaki Rahman, Zaki Ar-Rashid, Ahmadi Najwan, dan Sati Boarding di sana. Ada Bayu Farhan sama Salman ya, ada Salman. Dan ada Naswan Zaki P yang dari tadi alhamdulillah sudah menyalakan videonya ya. Ini ada 3 yang menyalakan video dan Ustaz. Ustaz cukupkan, tidak ada yang pertanyakan ya. Saya cukupkan dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.